مرحبا أهلا النوادي. Ada satu kisah yang sekarang ini generasi dibawa ya sekitar abad kelima atau abad ketiga Hijriah. Ada seorang sufi namanya Abul Khair Al-Aqta. Abul Khair Al-Aqta. Ini riwayat diceritakan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, yang lahir pada tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Ini Al-Aqta artinya tangannya putus. Ini seorang sufi yang soleh, tangannya putus. Diceritakan dalam kitab Tabaqatul Auliya karya Ibnu Mulaqin yang lahir tahun 723 Hijriah. Beliau ceritakan beliau ini ikut hafilah perdagangan. Ada satu perjalanan panjang, beliau ikuti ini rombongan. Nah, beliau tidak tahu rombongan ini adalah rombongan perampok. Ikut ini hafilah, ternyata petugas keamanan daripada khalifah menangkap mereka. Karena dia berada di kelompok itu, dianggap dia juga terlibat perampokan, maka dihukum hukum Islam potong tangan. Beliau juga akhirnya dipotong tangannya, sehingga diberikan julukan Al-Aqta, orang yang terputus tangannya. Beliau ini diceritakan oleh Ibnu Mulaqin punya musola tersendiri. Beliau yang imam. Ada satu orang datang, dapat informasi di situ ada orang soleh. Nah, ini pelajar, dia belajar ilmu qiraah dan lain sebagainya, bacaannya juga sudah bagus. Dia sholat, imamnya Abul Khair Al-Aqta. Ternyata bacaan Fatihahnya biasa-biasa saja. Ini yang murid ini dalam hatinya muncul, wah ini masa orang alim, ulama baca Fatihahnya berantakan seperti ini. Oh, salah alamat saya nih, dalam hatinya begitu. Biasa orang baru belajar kan begitu ya. Baru belajar begitu, petantang petenteng. Iya. Yang lain salah, sudah dia sendiri yang benar. Nah, itu sifat Imam Ghazali mengatakan sifat kesombongan yang paling besar itu disebabkan oleh tiga. Menyebabkan orang jadi sombong paling besar itu tiga. Yang pertama harta, yang pertama ilmu. Yang kedua harta, yang ketiga ketampanan. Datang dia sholat, bacaannya biasa. Selesai sholat, oh sudah, saya balik, salah alamat ini. Ini bukan orang soleh. Fatihah saja bacanya berantakan. Dia keluar, mampir ke toilet yang ada di sekitar musola. Selesai dia buang hajat, dia keluar dari toilet, di depan ada singa. Dia ketakutan. Al-Imam Abul Khair Al-Aqta keluar dari musola, dari masjidnya, mengatakan kepada singa, ya Asad, wahai singa, jangan ganggu tamuku. Singa tunduk di hadapannya, diusap itu singa, pergi, jangan ganggu tamu, pergi. Kemudian Al-Aqta kasyaf, dia tahu tadi yang terbesit dalam hati orang ini. Biasa begitu, tahu hatinya. Orang kalau hatinya bersih, dia bisa tahu hati kotor. Hati bersih, dia bisa tahu nih satu persatu dari hatinya. Oh ini Yahanu pura-pura baik saja ini. Dalam hatinya begini. Tahu dia. Ini dia bilang apa? Kalian sibuk urus masalah zahir, makanya kalian takut kepada singa. Kalau kami sibuk mengurus batin kami, makanya singa takut kepada kami. Ya, itu Al-Aqta Abul Khair. Dia ziarah ke makam Nabi. Sampai di makamnya Rasulullah SAW, 5 hari tidak makan, tidak minum. Tidak punya fulus, tidak punya uang, tapi tidak meminta-minta. Sampai di depan kuburan Nabi, dia katakan, ya Rasulullah, saya tamumu. 5 hari saya belum makan. Saya datang jauh-jauh ke sini mau ziarah kepadamu. Saya tamumu wahai Rasulullah. Ini bukan ucapan omong kosong. Ucapan orang-orang yang mengenal Allah dan mengenal Rasul SAW. Mereka tahu Nabi di situ ada. Nabi ajarkan kepada kita, ucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ketika kita ziarah, Nabi ajarkan, kalau sampai di kuburanku, ucapkan salam kepadaku. Assalamu alayka ya Rasul. Kenapa Nabi ajarkan salam? Karena Nabi ada di situ. Salam itu bagi orang yang ada di depan. Ada orangnya gak ada, ngapain salam? Baru pakai alaika, kamu.
bukan dia. Kamu itu apa? Ada hadir di depan. Assalamualaikum, assalamualaika. Berarti ada di depan. Nabi ingin mendidik kita, kalau sampai di kuburan Nabi, hadirkan hati Nabi Muhammad mengenali kita, tahu kita yang datang. Maka dia katakan, assalamualaikum ya Rasulullah, saya tamumu, saya tamu. 5 hari belum makan, katanya. Dia tidur. Habis dia tidur di Raudhah, bermimpi Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, keempat-empatnya hadir. Kemudian Sayyidina Ali membangunkan dia. Dalam mimpinya juga dia tidur. Berdiri, sebentar lagi Nabi datang. Dia berdiri. Tiba-tiba Rasulullah datang dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nabi tersenyum. Engkau tamuku wahai Abul Khair. Ini makan roti, dikasih roti. Dimakan itu roti. Terima kasih ya Rasulullah, dimakan. Ternyata ada orang yang membangunkan di alam nyata. Kan dia tidur di Raudhah. Ini petugas bangunkan, sedangkan makan rotinya belum selesai. Dibangunkan dia, marah dia. Dia bilang kurang ajar, saya belum selesai makan. Dalam mimpi belum selesai makan, engkau sudah bangunkan. Dia bilang, ya ini sudah mau waktu sholat. Ketika dia bangun, ternyata ada potongan roti yang belum selesai makan, ada di tangannya. Kemudian dia lanjutkan makanannya. Nah, ini keadaan para aulia, para solihin. Jadi kalau orang-orang yang belum sampai magom tersebut, dia tidak akan percaya. Tapi bagi orang-orang yang sudah sampai magom itu bukan hal yang mustahil. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang membuat kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang membuat kita menghormati dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyal mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbuna subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.